Oke, selamat sore dengan Pak siapa? Pak Sarul. Oke, Pak Sarub, saya mau tanya ini Bapak tinggal di Muara Angke ini sudah berapa tahun, Pak? Kalau nggak salah lebih dari 40-an lah, 40 tahun. Oke, dalam 40 tahun itu sudah berapa kali mengalami banjirop seperti ini, Pak? Kalau nggak salah masa 5 kali atau berapa tuh. Kalau dulu makan empang-empang masih ada, tapi sekarang udah tertutup semua. Jadi air itu cepat, air laut pasang itu langsung naik, ya itu banjir akibatnya. Gitu. Itu pertama kali banjirop kalau Bapak ingat itu pertama kali di tahun berapa, Pak? Tahu ya lupa soalnya nggak ngingetin begitu. Oh lah, nggak, jadi itu waktu yang pertama mah sampai segini nih. Dari itu mah kalau udah belum guru-guru sekarang udah mendingan. Iya. Paling sekarang nih dalamnya paling 1 meter lah, gitu tingginya air itu. Hah? 1 meter, 1 meter lebih lah. Pak, boleh disampaikan nih Pak harapannya ke pemerintah Jakarta terkait penanganan banjirop ini? Ya seharusnya ya harus ditanganin lah, minta ditanganin semua itu, jangan supaya banjir, air got segala so harus dibetulin gitu Bu. Iya, jadi air supaya lancar jalannya. Jadi kalau ada pembombolan tanggul air itu bisa di itu gitu, bisa dikeluasi gitu. Gitu. Pak, ini kan juga dari pemerintah rencananya ada rencana membangun giant seawall atau tanggul itu. Nah, tanggapan Bapak sebagai masyarakat seperti apa? Ya tanggapan masyarakat ya kepengennya gitu supaya kebanjiran aja gitu. Mendingan kalau nggak kebanjiran mah. Ya, ya, Makasih banyak ya, ya. ya. Ya, Pak. Saya Nurweni. Bu Nurweni sudah berapa lama menjadi warga di Muara Angke ini? Kalau saya sih dari usia saya 10 tahun, ya paling kurang lebih 26 tahun saya di Muarangke. Oke, berarti sudah berkali-kali banjirop. Sangat berkali-kali. Setiap tahun ada. Setiap tahun nih, berarti kan udah sering banget menghadapi banjirop. Biasanya apa sih yang dilakukan di saat banjirop naik? Apa langsung beres-beres atau mengungsi? Kita sih kayaknya lebih ke mengantisipasi ya Kak. Jadi kita mencegah kalau udah ada rawan-rawan banjirop naik nih gitu kan. Kita mengantisipasi kayak barang-barang elektronik yang rawan kebanjiran dinaik-naikin gitu. Kalau untuk mengungsi kayaknya enggak sih Kak. Karena apa? Mata pencahariannya kita di sini. Satu, kedua kita nggak ada tempat untuk mengungsi. Karena kayak dari pemerintah juga tidak menyediakan. Terus kedua kalau mengungsi sampai ngasih makan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau bertahan aja lah gitu. Ini aja udah, ya pasti ini aja udah berapa hari suami nggak kerja karena kita kejar-kejaran sama air. Air itu datang itu lebih pagi jam 6, setengah 7 udah naik. Kalau kita nggak buru-buru punya kendaraannya cuma motor, kalau nggak buru-buru ngungsin yang lebih tinggi nggak bisa kerja. Nah ini tahun ini sangat besar sekali, sedada saya ya sekitar 130 lebih lah ya karena kan saya tinggi. Nah, terus kebanyakan kita di sini tuh nelayan sama buru-buru lepas ya. Jadi kalau misalnya nggak kerja ya nggak makan. Kalau udah banjir begini ya nggak makan. Terus udah berapa hari ini, 4 hari ini banjir besar sekali. Dari pemerintah sih baru ada kayak rescue, terus BBDB gitulah nasi-nasi itu. Udah sih yang lainnya belum. Kita kan masih mikir kalau nasi kotak itu paling sehari kebagian 1 ya Kak. Sementara kalau punya anaknya banyak itu nggak kebagian, kita tetap harus masak. Nah, kita harus tetap masak, kita harus beli makan sehari juga berapa kali. Belum ada kalau bantuan sembako tuh Kak. Belum. Nah, ini kalau dari warga sendiri harapannya seperti apa mungkin dari pemerintah? Lebih diperhatikan lagi untuk warga yang benar-benar tenggelam ya Pak. Pemerintahan itu harus lebih disorot lagi lah karena juga kita kan warga seperti ini juga dari dampak ke pemerintahan yang belum cepat tanggap mengatasi gimana caranya nggak tenggelam gitu kan. Kita juga nggak tahu solusinya seperti apa, tapi tolong diperhatikan. Kayak lansia-lansia juga di sini banyak sekali Kak yang tenggelam. Mereka kena penyakit, banjir dari bawah, hujan dari atas, sementara seharian nggak bisa masak, makan dari mana nggak ada. Kita ngarepin dari BPDB nasi kotak sehari paling kebagian 1. Tetap harus masak sendiri, belum ada Nah, jadi ibaratnya bertindak lah ya, karena kalau untuk
udah ibaratnya ada musim begini tuh harus fokusnya ke pesisir gitu loh. Yang harus difokuskan pesisir. Jadi bukan hanya makanan mateng, mereka juga butuh yang mentah karena dari dari PPDB sendiri nasi kotak paling satu. Udah sih gitu aja Kak, benar-benar harus diperhatikan dulu pesisirnya untuk Bapak Gubernur, Bapak Presiden. Mohon kalau udah musim begini pesisirnya diperhatikan lagi untuk di daerah Jakartanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat sore, dengan Ibu siapa? Ibu Kulsum Iya, oke. Ibu Kulsum, Ibu udah berapa lama menjadi warga di Muara Angke ini? sudah dari umuran 15 tahun. Umur 15 tahun. Iya. Berarti ini kan sudah berkali-kali melewati banjirop gitu ya Ibu ya. Kalau dari Ibu sendiri antisipasinya seperti apa sih untuk banjirop? Ada aja gitu, waspada gitu. Kalau misalnya air naik gitu, barang-barang diangkatin ke atas gitu, cari barang-barang apa kayak batako apa gitu ditaruhin gitu. Kalau yang nggak keburu ya alhamdulillah kelelep. Kayak itu. Oke, Ibu, ini dari pemerintah mungkin sudah ada bantuan atau seperti apa Ibu boleh diceritakan? Ya bantuan sih ya yang seperti kayak makanan ya nasi-nasi itu udah ada, cuman berobat-berobat ya tadi udah ada, cuman ya sembako ya kayaknya belum. Terus yang berobat-berobat yang apa yang namanya yang ke dalam-dalam itu belum kayaknya, belum ditinjau lah gitu. Mm-mm. Oke, Ibu, ini berarti untuk aktivitas hari ini terhenti ya Bu, seperti pekerjaan atau mungkin dari keluarga yang lain gitu? Iya terhenti, orang-orang pada nggak bisa kerja ya, nggak bisa apa-apa sih. Anak sekolah juga nggak bisa karena takut pulangnya kebanjiran. Orang pagi juga waktunya berangkat banjir. Iya kayak gitu. Segini, sepaha. Berarti untuk tingginya sepaha orang dewasa tadi ya, sepaha orang dewasa. Lebih kayak segini. Kalau di situ di rumah kakak saya segini. Iya. Biasanya ini surutnya di jam-jam berapa sih Bu? Sekitar jam segini ya? Ya mulai datang misalnya pagi jam 7, ya jam 1-an, jam 2 tuh udah surut gitu. Oke, kalau Ibu tuh, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya.